Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul ke-6 ya, atau sambungan dari materi yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya kemarin. Jadi topiknya adalah pengukuran antena. Saya review sedikit walaupun kemarin kita sudah bahas ya. Pertama, eh, tujuan pengukuran. Jadi tujuan pengukuran untuk melihat karakteristik dari antena apa yang telah kita desain. Kemudian karena tidak semua jenis antena itu mudah untuk didesain ya teman-teman, itu poinnya. Ada beberapa juga antena yang tidak dapat diteliti secara analitik karena bentuknya yang aneh-aneh seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, di mana persamaan persamaan dalam ukuran yang aneh itu tidak ada, tapi menggunakan persamaan yang bisa mendekati dengan bentuk yang kita rancang kemarin, misalkan seperti jenis antena yang berbentuk logo TLU itu. Nah, itu diteliti secara analitik disebabkan karena struktur tadi dan metode pencatuan yang sangat rumit untuk menguji data-data teoritis yang didapatkan dari hasil sintesa dan analisis. Jadi biasanya kita pengukuran itu merupakan klarifikasi dari hasil simulasi yang kita rancang. Apakah itu benar, bagus, atau tidak. Jadi kita lakukan klarifikasi. Oke, nah untuk pendahuluan pada bagian sebelumnya telah menganalisis atau mentesa dan menghitung karakteristik dari antena. Ada beberapa macam sebenarnya metode analisis antena, namun demikian ada banyak juga antena yang tidak dapat diteliti dan dianalisis disebabkan karena struktur tadi, dan juga metode pencatuan yang sangat rumit. Selain bentuknya, strukturnya yang secara faktual tidak ada persamaannya, artinya menggunakan pendekatan, maka dari catuan juga, misalkan disusun array dengan pengaturan distribusi dan lain-lain, atau menggunakan luar polarisasi, artinya kan itu cukup rumit ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan klarifikasi, maka kita menggunakan pengukuran agar bisa memastikan bahwa antena yang kita rancang itu sudah benar atau sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan. Dalam beberapa tahun belakangan ini dikembangkan metode analisis yang khusus seperti teori difraksi, geometris, dan juga metode momen. Tetapi tetap saja ada banyak antena yang tidak dapat dianalisis dengan cara itu. Karena itulah kemudian diperlukan pengukuran antena yang hasil-hasilnya dipakai untuk menguji data teoritis tadi. Ini ya kemarin ya, daerah-daerah dalam batasan medan dari antena. Ada daerah 1, daerah 2. Daerah 2 ini medan dekat, dimana biasanya untuk mengukur VSWR, return loss, impedansi. Nah, kemudian daerah 3. Nah, daerah 3 itu adalah daerah medan jauh, yaitu dimana dia sudah transversal ya, dimana dia fungsinya untuk mengukur gain, polaradiasi, polarisasi, seperti itu. Oke, saya next karena kemarin sudah kita bahas secara detail. Nah, ini kesulitan dalam pengukuran. Jadi pasti kesulitan dalam pengukuran itu yang menjadi faktor utamanya adalah dimensi. Kan semakin tinggi frekuensi, maka dimensi antena akan semakin kecil ya. Semakin rendah frekuensi, maka dimensi antena akan semakin besar. Nah, kesulitan itu adalah biasanya kita bekerja pada frekuensi rendah, terutama misalkan di HF, di VHF. Nah, itu berarti dimensi antena cukup besar ya. Oleh karena itu membutuhkan area yang besar juga, karena sesuai dengan batas 2L kuadrat per lambda ini untuk pengukuran, terutama pengukuran daerah 3 itu ya, pengukuran medan jauhnya. Kemudian bergantung pada cuaca. Kalau pengukuran outdoor itu biasanya karena di tanah lapang, nah, biasanya terbuka, itu kalau hujan kan akan biasanya bubar tuh kalau pengukuran. Kemudian alat-alat ukur mahal, iya pasti. Nah, untuk antena tertentu seperti phase array susunan dengan pengaturan fasa, mengukur karakteristik antena memerlukan waktu yang cukup lama ya kawan-kawan.
Oke, ini kesulitan-kesulitan tadi dapat diantisipasi dengan menggunakan metode Nearfield dan Farfield ya, ini biasanya, dan ini beberapa metode lain. Ini karakteristik yang diukur. Ini persyaratan umum. Kemarin kalau persyaratan umum pengukuran kita ketika antena yang panjang maka ada pengaruh fasa di situ karena ada perbedaan perambatan jarak antara perambatan gelombang terutama di titik pusat ya, yang face to face terhadap titik observasi ini kan langsung tuh direct. Nah sedangkan di ujung lengan dari antena dipol ini kan ada perbedaan jarak, oleh karena itu ada perbedaan fasa antara titik fokus tengah dengan kiri dan kanannya. Kemudian nah ini ya, kemudian selain itu menurut Clutter, King dan Koch kemarin yang sudah saya jelaskan bahwa ada toleransi ya, ada toleransi sekitar 22,5 derajat sehingga jarak minimum pengukuran makanya menghasilkan seperti ini. Oke, kemarin juga ini sudah kita bahas ketika kita berbicara amplitudo, diinginkan adalah amplitudenya uniform. Lengkungan taper amplitudo harus yang cukup kecil ya. Oke. Kemudian nah ini terkait dengan untuk mencapai frekuensi itu harus stabil. Jadi kalau pengukuran yang bagus itu pertama ya menggunakan alat ukur yang stabil, yang sudah dikalibrasi, frekuensinya tidak berubah-ubah, kemudian karakteristik medan jauh terpenuhi, lingkungan bebas pantulan, ini pasti ya. Kemudian ini kalau tidak ada ingin pantulan, tidak ada ingin noise, interferensi ya di ruang chamber. Kemudian impedansi dan polarisasi sesuai, alat ukur misalkan 50 ohm ya kabel yang kita gunakan ke antena tersebut ya juga harus memiliki impedansi 50 ohm. Antena diarahkan sesuai berimpit dengan sumbu utamanya. Nah ini kemarin ya untuk mengurangi pengaruh refleksi kalau misalkan di tower bisa menggunakan absorber di bagian bawah antena untuk pemancar dan penerima. Kemudian bahan tiang atau pemancar itu biasanya bahan menara atau tiang itu biasanya menggunakan fiberglass pada antena dengan gain sangat tinggi, beam ke tanah itu lemah. Teknik-teknik pengukuran ya kemarin sudah saya jelaskan, ada yang medan refleksi, kemudian ada medan peluang bebas. Nah ini memanfaatkan dari refleksi ya, jadi untuk menambahkan jarak maka memanfaatkan refleksi. Nah ini untuk yang medan ditinggikan, karena untuk menghindari pantulan dan line offset maka menggunakan gedung bertingkat biasanya agar bisa direct antara TX dan RX. Nah ini untuk yang medan dimiringkan, dan ini yang untuk ruang Android chamber. Oke. Nah ini ruang Android chamber, kalau keterbatasan tempat ya bisa menggunakan teknik pemantulan juga. Nah ini metode Nearfield Farfield. Ini yang diskalakan ya. Nah ini untuk diskalakan mana parameter. Jadi ingat ya teman-teman, seperti kemarin di kelas sudah saya sampaikan mana yang bisa diskalakan dan mana yang tidak bisa, karena itu penting ya teman-teman ya, jangan asal menskalakan. Jadi kalau untuk panjang itu bisa diskalakan, kemudian kapasitansi frekuensi jelas bisa diskalakan. Nah terkait dengan bahan itu tidak bisa, misalkan permitivitas, permeabilitas itu tidak bisa diskalakan. Kalau misalkan menggunakan bahan Roger Duroid 4003 ya ketika ingin diskalakan juga bahannya harus tetap sama ya, kira-kira seperti itu. Gain juga itu tidak bisa diskalakan. Nah ini pengukuran diagram arah, medan dan diagram fase. Nah ini integrasi ya atau susunan perangkat dalam proses pengukuran antena under testnya. Ini bagian penerimaan, nanti di plotting keluar grafiknya, dan ini bagian pemancar. Nah ini untuk pengukuran. Jadi biasanya langkah-langkah pengukuran tuh seperti ini. Untuk bagian AUT ini kan nanti kita mengukur azimut dan elevasi ya. Nah ini biasanya berputar.
kemudian diplot ya, dari anak spectrum analyzer kemudian diplot.